حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita selesai dari bahasan bait wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Taib. Pada perkataan wasailul umuri kal maqasidi, jelas ditarik dari situ kaidah apa? Iqbal. Taib, al wasail laha ahkamul maqasid. Sedangkan bagian akhir wahkum bihadzal hukmi lizawaidi, Aba Syabib, kaidah apa ditarik dari situ? Taib, az-zawaid wal mutammimat laha hukmul maqasid. Nah, maksud zawaid di sini apa? Hendak ya Hudzaifah, penyempurna amalan maksudnya. Nah, zawaid atau mutammimat yang dimaksud adalah perbuatan atau amalan-amalan yang dilakukan setelah selesainya ibadah, tapi masih terkait dengan ibadah tersebut. Seperti seorang berangkat sholat, maka pulangnya ini yang dimaksud dengan zawaid. Berangkat menuntut ilmu, pulangnya itu juga masuk dalam zawaid wal mutammimat. Dalam masyarakat kita masih diberi hukum seperti apa tujuannya, jadi masih berpahala. Dalil untuk hal ini apa? Indak ya Yusuf. Hadits Ubay bin Ka'ab. Tentang seorang sahabi yang jauh rumahnya dari masjid, ketika disarankan untuk membeli kendaraan atau mendekat, mengatakan ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Kemudian syahidnya inni uridu an yuktabali mamsyai ilal masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Jadi ingin ditulis pahala ketika berangkat dan juga ketika pulang. Kemudian Nabi setujui itu. Qad jama'allahu laka dzalika kullah. Semuanya telah Allah kumpulkan. Dalam artian berangkat dan pulangnya dihitung sebagai ibadah. Sekarang kita lanjutkan pada kaidah berikutnya. Kaidah mutafarriqat, yang tersisa ikhwan tinggal kaidah-kaidah bermacam-macam. Dan kita ambil kaidah yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Urutan dalam bait ikhwan yaitu bait yang ke-27.
Wa min masailil ahkami fit taba' yathbutu la idza istaqalla fawaqa. Pada bait ke-27 ini diungkapkan dengan ungkapan yang masyhur di kalangan para ulama dengan kaidah yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Sesuatu itu bisa ditetapkan ketika mengikuti, tapi tidak bisa ditetapkan ketika dia bersendirian. Terkadang juga diungkapkan seperti ungkapan Imam As-Suyuti dengan ungkapan yughtafaru fit tawabi' ma la yughtafaru fi ghairiha. Yughtafaru fit tawabi' ma la yughtafaru fi ghairiha. Itu diberi kelonggaran pada tawabi', pada pengikut. Apa-apa yang tidak diberi kelonggaran pada selainnya itu tidak dimaafkan. Ya, untuk tawabi' masih dimaafkan karena dia tawabi'. Tapi selain tawabi' tidak dimaafkan. Ini ungkapan lain untuk mengungkapkan kaidah yang akan kita bahas ini. Imam As-Sa'di katakan, wa min masailil ahkami fit taba' yathbutu la idza istaqalla fawaqa. Termasuk di antara permasalahan-permasalahan hukum seputar taba'. Taba' ikhwan yaitu sesuatu yang mengikuti yang lain. Ini taba'. Bukan menjadi inti, bukan menjadi pokok. Nah, sesuatu ketika dia menjadi taba', itu bisa yathbutu, dia bisa tetap, bisa sah, diterima ketika jadi taba'. La idza istaqalla fawaqa, tidak ketika dia berdiri sendiri. Ini maksudnya. Jadi suatu perkara ketika dia berdiri sendiri tidak diterima, tidak diperbolehkan terkadang, atau tidak dianggap sah. Namun ketika dia mengikuti maka diperbolehkan, ditetapkan di dalam syariat kita. Dengan contoh-contoh nanti akan tergambar tentang penerapan kaidah ini. Kata Imam As-Sa'di dalam syarahnya, yani annahu yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Maksudnya itu suatu perkara itu yathbutu taba'an, bisa tetap ketika menjadi taba', ketika menjadi pengikut. Ma la yathbutu istiqlalan, yang tidak tetap, yang tidak bisa ditetapkan, tidak bisa diakui ketika dia berdiri sendiri. Qala fa inna minal ahkam asya' yakhtalifu hukmuha fi halil infirad wa fi halit taba' li ghairiha, falaha hukmun idza faradat walaha hukmun idza tabi'at ghairaha. Perhatikan kalimat ini. Sungguhnya di antara hukum-hukum itu, ya, ada perkara-perkara, ya, fa inna minal ahkami asya'u fa inna minal af'ali asya'a yakhtalifu hukmuha fi halil infirad wa fi halit taba' li ghairiha. Ya, di antara hukum-hukum itu ada perkara-perkara berbeda hukumnya ketika dalam kondisi bersendirian dan ketika dalam kondisi mengikuti yang lain. Baik. Falaha hukmun idza faradat wala hukmun idza tabi'at ghairaha. Sehingga perkara itu memiliki hukum
tertentu ketika dia bersendirian dan memiliki hukum yang lain. Ya, jadi hukmun nakirah yang awal berbeda dengan hukmun nakirah yang kedua. Ya. Jadi perkara-perkara itu punya hukum ketika bersendirian dan punya hukum yang lain idza tabi'at ghairaha, apabila dia mengikuti yang lain. Dan tentunya hal ini diakui ya kawan, yathbutu taba'an, apabila memang dia itu benar-benar taba'iyah, memang betul-betul sebagai pengikut. Nah, makanya dikatakan yushtaratu lihadza an tatahaqqaqat taba'iyah, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi dipersyaratkan untuk berlakunya kaidah ini kalau memang terbukti dia sebagai pengikut, tidak berdiri sendiri, terbukti sebagai pengikut. Kalau betul dia memang pengikut, maka dijadikan hukum atau ditetapkan baginya hukum yang kita bahas ini. Contoh ikhwan, kata beliau, famin dzalik, di antara penerapan kaidah ini fil bai', pada jual beli. Perhatikan penerapannya. La yajuzu bai'ul majhuli istiqlalan, wa yajuzu idza kana taba'an li ghairihi. Wal jahalatu yasirah. Pada jual beli contohnya, tidak boleh seorang melakukan jual beli perkara yang majhul, perkara yang tidak bisa diketahui, yang tidak jelas. Sesuatu yang tidak jelas bagaimana mau dijual? Ya, tidak boleh jual beli sesuatu yang tidak jelas. Ini kalau berdiri sendiri. Nah, kalau berdiri sendiri tidak boleh. Tapi boleh ketika ketidakjelasan itu mengikuti yang lain, dan ketidakjelasan ini kadarnya sedikit. Contohnya ka'asasatil hitan, seperti pondasi tembok. Antum menjual rumah, taib, tentunya ada hal yang tidak diketahui, yaitu pondasinya gimana ini, karena terpendam, tidak bisa dilihat urugannya Nah, yang seperti ini itu majhul, tapi boleh ketika ketika itu mengikuti bangunan. Tapi beda ketika antum punya tanah, di dalam tanah ini ada batunya, aku jual batu yang ada di tanah ini, boleh tidak Muhammad? Tidak boleh. Kalau cuma jual batu di dalam tanah, tidak tahu batunya ini gimana, besar atau kecil, bisa diambil atau tidak. Nah, karena terpendam di tanah. Adapun pondasi memang terpendam di tanah, cuman dia jual belinya ngikut bangunan, sehingga boleh. Wa makhtafa taba'an lima dhahar, dan jual beli sesuatu yang tersembunyi karena ngikut dengan perkara-perkara yang telah nampak. Baik. Seperti seorang beli mebel yang dibalut itu apa? Tidak paham kan? Mebel yang dibalut dengan dengan bungkus itu, apakah dalamnya taib busa betulan atau dalamnya ini adalah potong-potongan kain? Itu kan sesuatu yang majhul, tidak bisa dilihat. Kalau mau dilihat ya dirusak, jadi dibeli mebel. Jadi makanya sesuatu yang tidak jelas ini boleh mengikuti. Kenapa? Karena mengikuti sesuatu yang nampak. Kemudian contoh yang lain yang mungkin lebih banyak didapati, wal hasyarat, serangga-serangga.
serangga atau hewan-hewan kecil. Nah, la yajuzu akluha munfaridah, tidak boleh makan kalau sendirian dimakan, tidak boleh. Antum makan semut boleh tidak? Haram makan semut. Taib. Tapi ketika semut ada di makanan, kemudian sudah sulit untuk dibedakan antara semut dan bawang goreng di dalam makanan, ini tabak. Wa yajuzu aklud dud wa nahwihi taba'an lis-samarah wa nahwiha. Boleh untuk makan ulat dan yang semisalnya karena ngikuti buahnya. Kita makan buah ada ulatnya, sudah. Nah, makan buah dan ulatnya. Boleh enggak? Yusuf? Kalau mau boleh saja. Nah, kan antum makan buahnya bukan makan ulatnya. Tapi kalau antum kumpulkan ulat-ulatnya, antum makan, ini tidak boleh. Ini semisalnya. Demikian pula an-nahl fi dhubabi. Nah, yaitu apa? Nahl, apa makna nahl? Indah Abdul Hafid. Lebah. Nah, ketika termakan atau ketika seseorang memeras rumahnya, kemudian ada yang termakan atau ada yang terbunuh. Membunuh nahl haram, tidak boleh. Tapi ketika tujuannya adalah ingin mengambil madunya halal. Kemudian ada yang terikut, ada yang mati. Tentunya dalam setiap pemanenan tentunya ada korban dari lebah, iya kan? Kalau sengaja membunuh lebah haram. Tapi kalau terbunuhnya lebah ini karena ngikut pemanenan, proses pemanenan, maka diperbolehkan, tidak mengapa. Ini maksud dari contoh-contoh ini. Juga ketika makan, seorang menghisap madu dari sarang madu, namanya apa? Sarang madu, ya. Nah, sarang lebah yang ada madunya dia hisap langsung. Kemudian ada ada tawon yang ikut kegigit, hisap. Nah, tidak masalah kalau dia nggak diantuk, ya. Kemudian contoh berikutnya wat-talaq. La yathbutu bi syahadatin nisa. Pacaran itu tidak bisa ditetapkan dengan persaksian wanita. Ini pendapat jumhur dalam masalah nikah, dalam masalah perceraian dan nasab, itu persyahadatan wanita, persaksian wanita tidak diterima, kawan. Kenapa? Karena wanita itu lebih mengedepankan untuk perasaan. Tahu mungkin adiknya sebenarnya diceraikan, tapi dia tidak mau bersaksi karena tidak mau adiknya itu diceraikan misalnya. Ini syahadatun nisa, persaksian wanita dalam perceraian tidak diterima. Ini pendapat jumhur ulama. Sebagaimana pula persaksian mereka dalam hukum had tidak diterima. Ataupun dalam hukum had ini ijma'. Yang diperbolehkan wanita persaksiannya itu pada perkara harta, perkara utang piutang, ini diperbolehkan, diterima. Nah, wanita dalam perceraian tidak diterima persaksiannya. Fa idza syahidatil mar'atu annaha arda'atil mar'ata wa zawjaha infasakhan nikah taba'an liqabuli qawliha fir ridha. Namun apabila seorang wanita bersaksi bahwasanya dia telah menyusui seorang wanita bersama dengan suaminya, jadi ada pasangan suami istri, kemudian datang ibu-ibu bersaksi, aku sudah dulu menyusui kamu dan suamimu.
maka seketika itu pula pernikahannya batal. Kenapa? Karena mengikuti hukum diterimanya persaksian seorang wanita dalam masalah susuan. Karena apa? Susuan, menyusui itu kan wanita yang menyusui, dia yang bersaksi. Dia mempersaksikan bahwasanya telah menyusui si fulan dan fulana. Ternyata fulan dan fulana ini nikah. Dia bersaksi bahwasanya kedua-duanya anak susuannya, tidak boleh nikah. Sesama saudara susuan tidak boleh nikah. Nah, berarti ketika telah terjadi pernikahan, cerai tidak nih? Harus cerai, ya kan? Nah, ini maksudnya bahwasanya asalnya kalau seorang wanita mempersaksikan perceraian, bersaksi tentang perceraian tidak diterima. Tapi kalau bersaksi tentang ridha susuan maka diterima. Nah, kalau bersaksinya antara pasangan suami istri, ada seorang wanita bersaksi telah menyusui keduanya, maka segera dibatalkan. Segera pisah harus seketika itu pula, karena saudara susuan. Untuk hal ini mansus, datang nas, dan itu termasuk salah satu dalil untuk kaidah ini. Dalil untuk kaidah yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan, yaitu kisah dalam hadis Uqbah bin al-Harits. Uqbah bin al-Harits ini nikah. Menikahi putri dari Abu Ihab Ibnu Aziz. Tiba-tiba sudah nikah datang perempuan. Ini bikin onar, teman. Dengan sebab itu alhamdulillah terselamatkan dari keharaman. Taib. Wanita ini datang mengatakan inni qad arda'tu Uqbah wallati tazawwaja biha. Sungguh aku telah menyusui Uqbah dan wanita yang dia nikahi. Maka Uqbah mengatakan, faqala laha Uqbah, ma'alamu annaka arda'tini, ma'alamu annaki arda'tini wala akhbartini. Aku tidak tahu kalau Anda menyusuiku, ya bayi enggak ingat kan? Dan engkau pun tidak mengabariku bahwasanya engkau dulu pernah menyusuiku. Akhirnya Uqbah karena merasa kurang puas, akhirnya mengendarai kendaraannya ke Madinah, bertanya tentang hukumnya, bagaimana ini kan? Tentunya sudah tidak nyaman lagi karena ada persaksian istrinya adalah saudara susuannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, kaifa wa qad qil, bagaimana lagi sudah dikatakan demikian, sudah dikatakan engkau dan istrinya adalah saudara susuan, maka Nabi kemudian memisahkan keduanya. Ini termasuk dalil kaidah. Taib. Mas Adi mendatangkan beberapa contoh di sini. Dan contoh-contoh yang lain, akhwan, yang masuk dalam kaidah ini yang banyak terjadi, yaitu seperti orang yang masbuk. Gerakan-gerakan sholat ketika dia mengikuti imam. Masbuk di rakaat pertama, imam sudah rakaat kedua, dia harus ikut duduk tasyahud, ya kan? Ikut imam duduk tasyahud. Seandainya dia datang rakaat pertama, sholat rakaat pertama langsung duduk tasyahud sendirian, boleh enggak? Enggak boleh. Tapi ketika dia tasyahudnya karena mengikuti imam, maka diperbolehkan, sah. Demikian pula mengikuti imam untuk sujud sahwi, padahal dia tidak salah, dia tidak mendapati kesalahan imam. Misal imam salahnya di rakaat pertama, orang ini datang di rakaat kedua, tapi imam sujud sahwinya sebelum salam, maka makmum wajib mengikuti imamnya untuk sujud sahwi. Ini kalau dia sendirian tidak boleh.
Tapi ketika dia mengikuti imam maka diperbolehkan. Walaupun si makmum tidak salah, bahkan tidak menemui kesalahan imam. Taib. Dan diantara contoh penerapan yang banyak dalam masalah sholat, ketika dia bermakmum banyak hal yang tercakup dalam kaidah ini. Diperbolehkan ketika mengikuti imam, tapi ketika sendirian tidak boleh. Taib. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza. Subhanakallah.